Yang dibahas dalam ilmu tauhid itu apa? Nah, di sini yaitu kita mengenal tentang zat Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang wajib bagi Allah, kemudian sisi yang mustahil bagi Allah, dan sisi yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga membahas tentang zat bagi Rasul dari sisi yang wajib, dari sisi yang mustahil, dan dari sisi yang jaiz. Selanjutnya yaitu samroh atau manfaat kita belajar ilmu tauhid. Jelas banyak sekali manfaatnya. Yang paling inti dan paling pokok adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-fauz, yaitu kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-fauzu bisa'adati fid dunya wal akhirah. Kita mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di dunia yang sementara, juga di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang keutamaan ilmu tauhid. Tadi manfaat belajar ilmu tauhid, kemudian yaitu keutamaan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat mulia atau paling mulia karena membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu juga kita mengenal tentang Rasul dan para Nabi, ya, yang berkaitan dengan para Rasul dan para Nabi. Ini keutamaan ilmu tauhid. Selanjutnya yang keenam yaitu hukmuhu, belajar ilmu tauhid. Ini bagaimana hukumnya? Apakah fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad dan lain sebagainya. Maka hukum belajar ilmu tauhid atau belajar ilmu kalam, belajar ilmu akidah, belajar ilmu usuluddin, fikul akbar dan nama-nama yang lain tadi, maka hukumnya adalah fardu ain. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Setiap orang yang mengaku dirinya mukmin, maka dia wajib belajar tentang ilmu tauhid. Selanjutnya masailuhu atau masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu tauhid. Yang pertama adalah tentang al-ilahiyat, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, meliputi tadi sifat-sifatnya, kemudian ciptaan-ciptaannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang nubuat atau hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, sifat-sifat yang jaiz bagi Nabi, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu membahas tentang as-sam'iyat. Apa yang dimaksud dengan sam'iyat? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dimensi ghaibiyah atau hal-hal yang di sini akal mentok atau tidak mampu untuk menganalisanya. Ini adalah dimensinya dimensi iman atau dimensi kita yakin, tunduk, patuh, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tapi, bahwa apa yang difirmankannya adalah benar. Ini namanya sam'iyat. Contohnya apa? Yaitu hal-hal yang membahas tentang surga, hal-hal yang membahas tentang neraka, hal-hal yang membahas tentang malaikat, jin, setan dan sebagainya. Maka ini adalah
sam'iyah atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, misalnya tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam kategori ilmu sam'iyah. Kemudian yang nomor 8 adalah nisbah atau kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Maka ilmu tauhid ini merupakan sumber atau dasar terhadap ilmu-ilmu lainnya. Kenapa? Karena ada salah satu penyair yang mengatakan bahwa ketahuilah wahai para thalibul ilmi di tingkat dasar, sesungguhnya ilmu kalam adalah dasar bagi setiap ilmu lainnya, termasuk di sini misalnya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya, itu terlahir dari pembahasan ilmu tauhid. Selanjutnya yaitu istimdaduhu atau referensi dasar ilmu tauhid itu apa? Maka sudah jelas, pastinya kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa rujukan utama atau referensi pokok dalam belajar ilmu tauhid adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Kitab, kemudian As-Sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma, dan yang terakhir yaitu qiyas. Maka ini pun tetap dianalisis dan digali dengan nalar logika yang sehat. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyeimbangkan antara wahyu atau nakli dengan analisis dan penelaahan akal yang sehat. Tetapi tetap wahyu ini di atas akal, tetapi wahyu tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dicari hasilnya atau diambil hasilnya tanpa menggunakan nalar yang sehat. Lain halnya nanti akan kita bahas juga, misalnya ada satu kelompok yang sebagai dasar utamanya adalah akal, kemudian wahyu jadi pengekor atau wahyu jadi landasan nomor 2. Atau ada juga yang mengambil wahyu secara tekstualis atau secara mutlak tanpa pembedahan atau tanpa analisis akal. Ini juga nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir, yang nomor 10 adalah al-wadi'uhu. Siapa peletak dasar atau pengkonsep ilmu tauhid ini siapa? Maka Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ini dikonsep oleh seorang Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang terkenal lagi yaitu Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah jami'an. Keduanya adalah imam untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas umat muslim di muka bumi ini kalau tidak merujuk kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Salah satu dari keduanya menjadi rujukan atau menjadi patokan, menjadi panutan dalam ilmu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ta'rif udah tadi kita bahas. Yang kedua, asal mula atau kronologi kenapa ilmu tauhid ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ini sudah jelas.
Kenapa dinamai ilmu tauhid? Karena yang dibahas di dalamnya adalah tentang ketunggalan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang hak dan yang layak kita pertuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu akidah. Kenapa dinamakan ilmu akidah? Secara bahasa, akidah yaitu ikatan atau ukdan, keterikatan, kontrak antara khalik dan makhluk, kontrak keyakinan, kontrak penghambaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dilepaskan. Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang keterikatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang betul-betul hak harus kita pertuhankan. Keyakinan yang pasti, keyakinan yang totalitas. Kemudian yang ketiga, ilmu usuluddin. Kenapa dinamakan ilmu usuluddin? Secara bahasa, usuluddin adalah dasar agama atau fondasi agama. Maka secara istilah, ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang dasar dan fondasi yang berkaitan dengan agama. Maka kalau ada usul berarti ada furu atau ada cabang. Maka cabangnya ini berkaitan dengan praktek kehidupan sehari-hari atau syariat. Misalnya bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya haji, puasa, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori ilmu furu. Yang keempat adalah fiqhul akbar. Ini populer dalam bahasan yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah. Beliau punya kitab ilmu tauhid yang dinamai dengan fiqhul akbar. Kenapa disebut dengan fiqhul akbar? Ya karena ini sama tadi, yaitu membahas tentang pokok dan dasar agama, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya syariat dan tata cara ibadah kita benar, tetapi kalau pokoknya atau keyakinannya kita salah, maka itu sia-sia. Yang terakhir adalah tentang ilmu kalam. Kenapa ini dibahas dan kenapa ini dinamai dengan ilmu kalam? Ada dua aspek atau ada dua dasar. Yang pertama, para salafus saleh ketika mereka ingin membahas tentang salah satu bahasan dalam ilmu tauhid, maka mereka rahimahullah berkata, wal kalamu an hada, kita membahas tentang ini. Wal kalamu an hada, kita akan membahas tentang ini. Oleh karena itu, maka ilmu tauhid dinamakan dengan ilmu kalam. Atau yang kedua, karena pada abad kedua Hijrah ini banyak pembahasan tentang Al-Quran itu apakah kalamullah atau bukan. Maka banyak perbedaan pendapat atau silang pendapat di antara para mutakalimin ini, sehingga dinamakanlah ilmu tauhid ini dengan ilmu kalam. Mungkin itu yang kita kenal kenapa ilmu tauhid ini mempunyai beberapa nama. Insyaallah selanjutnya, di pertemuan selanjutnya akan kita masuk ke dalam materi ilmu tauhid secara utuh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.